mulai meredanya isu perang tarif antara US sama China. Biasa fund Oke. lokal kita kan gitu kan. Mereka ngikutin asingnya masuk, mereka beli. Jadi kelihatan hari ini mungkin banyak didorong sama lokal-lokal fund kayak BPJS, Taspen. Tapi IHSG kita mungkin sudah keluar dari zona bearish. Buat short term trading harus lebih hati-hati. Karena di XY juga udah mulai naik nih. IHSG walaupun kelihatan udah di kepala 7, tapi harga-harga bank ini masih di bawah loh. Yang udah bagus itu BRIS sama BCA, sementara yang BRI itu mau bagus, Mandiri, BNI masih agak jauh nih. Kalau memang Danantara jadi liquidity provider, Taspen, BPJS masuk, mungkin mereka fokusnya kan ke BUMN. Menurut saya harga emas itu udah sangat mahal sekarang. Cenderung koreksi. Kalau kayak BRMS sih saya cukup yakin lah kalau nanti dia bisa naik lagi bahkan di atas 500. Cuman kita juga harus pikirin risknya. Dibanding brandnya, gue jauh lebih prefer Aman Mineral. Halo my friends, kita ketemu lagi di Market Pulse. Di mana di Market Pulse ini kita akan membahas saham-saham apa aja yang lagi hype, apa yang lagi menarik untuk diperhatikan, dan apa yang sedang terjadi saat ini terhadap pergerakan pasar. Jadi kita akan cari tahu apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita cari tahu kira-kira insight apa yang menarik untuk saat ini. Nah, untuk hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh dua orang di sebelah saya. Ada Jeffrey Rosadi sebagai Head of Retail dari Maybank Securities Indonesia dan juga Satriawan atau Pak Iwan yang sering kita lihat setiap hari sebagai chartisnya Maybank. Halo Bapak-Bapak sekalian. Halo. Oke, kita akan bahas ada beberapa poin penting ya. Jadi kita langsung straight to the point aja. Jadi my friends, kita akan bahas 3 hal. Yang pertama mengenai efek tarif antara US sama China yang imbasnya positif, terutama ke IHSG. Jadi per tanggal sekarang kita syuting, IHSG ini momentum lagi positif nih. Nanti saya nggak tahu ya kalau habis diedit, nanti kira-kira akan seperti apa minggu depan. Tapi bro, ini pertama kali nih, kita syuting sebelumnya, marketnya lagi bawa ulur nih. Biasanya kita syuting -3, -5, ini lagi plus nih. Makanya moodnya lebih bagus hari ini. Jarang, kemarin. Yang kedua kita akan bahas mengenai pergerakan harga emas. Jadi kalau misalnya kita lihat, momentumnya dari awal tahun sampai dengan sekarang masih positif ya. Kita akan cari tahu apakah sebenarnya masih oke kalau kita beli emiten emas dan emiten mana yang bisa kita perhatikan. Dan yang terakhir, mungkin saya akan bahas dari sisi MSCI. Kita nggak akan bahas MSCI-nya, tapi kita akan bahas saham-saham yang sudah dideklarasikan nggak ikutan review bulan Mei kemarin. Tapi justru sahamnya malah naik kenceng. Itu dari grupnya Pak Prayogo. Tapi nanti kita akan bahas terakhir ya. Kita bahas dulu yang pertama mengenai mulai meredanya isu perang tarif antara US sama China. Yang tadinya saling serang, reciprocal tarifnya sampai triple digit. Nah, beberapa waktu lalu pertemuan di Swiss akhirnya mereda, pause selama 90 hari ke depan, dan akhirnya mereka sepakat sementara ini memberlakukan hanya 10%, kecuali untuk yang lain yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Nah, ini imbasnya cukup positif nih untuk aset-aset berisiko. Ya kita bisa lihat lah, dan bahkan kalau kita lihat juga indeks di US juga mengalami kenaikan juga tuh sejak berita itu rilis. Nah yang menarik akhirnya Indonesia dapat juga tuh sentimen positif. Beberapa hari terakhir ini mulai membaik, bahkan 2 hari terakhir ini pas kita syuting ini Big Banks-nya naiknya kencang banget. Udah jarang banget kita ngelihat saham kayak BRI itu naik tuh 5% tuh udah jarang banget lah. Ini makanya tadi seperti yang Bro Jeffrey bilang, kita biasanya kalau syuting tuh lagi hancur marketnya. Ini jarang-jarang nih lagi bagus banget. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Sebenarnya momentumnya tuh berlangsung lama apa enggak sih? Karena yang menarik dari 2 hari atau 3 hari terakhir inilah ya, mungkin per kemarin ya kalau saya boleh catat, asingnya mulai inflow. Kita bisa bilang lah, oh ya ada potensi pemangkasan suku bunga, ekspektasi. Terus kita ngeliat oke dari sisi inflasi, dari berbagai macam hal, tapi ketika semua hal itu sudah mulai positif, kalau nggak ada inflow ya nggak gerak kenceng kan. Tapi per kemarin kita ngelihat ada inflow yang deras banget, udah lama banget ya, kita ngeliat ini, kalau nggak salah inflow itu kurang lebih sekitar 2,8 T. Ya benar. Dan mostly itu masuk ke saham-saham banking. Ya. BRI paling gede ya. 1,2 BRI. Betul. Dan kalau kita lihat hari ini naik kenceng, transaksi juga udah gede, ya
bisa dibilang probabilitasnya besar inflow itu masih lanjut lah ke big banks itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada 2 nih. Dengan mulai hype nih, apakah kita udah bisa bilang IHSG udah keluar dari zona downtrend-nya? Apakah kita sekarang udah bisa bilang, udah safe lah sekarang, udah aman lah sekarang. Dan kita udah bisa bilang belum sih kita ngomong IHSG udah bisa ke 75 atau 8.000. Karena kan kalau kayak gini kan orang hype ya, udah lupa gitu loh yang kemarin-kemarin gitu loh. Kira-kira gimana menurut Bro Jeff sama Bro Iwan? Siapa mau jawab duluan? Jadi ya sebenarnya IHSG ini kan memang dari semenjak yang kemarin kita 8 April tuh udah naik mungkin 1.300, 1.300 poin lah. Pas yang kita trading halt yang kedua tuh kan sampai 58 ya. Nah, memang ini kelihatan udah mulai stabil nih. Kemarin kan inflow gede tuh di BRI 1,2, lalu di Mandiri sekitar 600 miliar. Hari ini kelihatannya mungkin asing udah nggak terlalu banyak nih. Mungkin local fund masuk. Biasa fund lokal kita kan gitu kan. Mereka ngikutin ya asingnya masuk, mereka beli. Jadi kelihatan hari ini mungkin banyak didorong sama local fund kayak BPJS, Taspen, yang memang mereka sudah dianggarkan buat masuk lebih banyak ke dalam equity market kan. Ya dan asingnya juga mungkin ya nggak sederas kemarin, cuma asingnya adalah masuk lagi. Kalau nggak juga banknya kan nggak mungkin naik segini kencang. Kalau tadi dibilang apakah ke 75 atau ke 8.000 mungkin agak terlalu dini ya. Tapi IHSG kita mungkin sudah keluar dari zona bearish. Udah nggak bearish lagi lah. Jadi penurunan ya mungkin udah nggak bisa lah kayak kemarin ada trading halt 8-10% tuh udah kayaknya udah enggak lah. Berarti kalau misalnya kita berharap ntar aja deh entry-nya tunggu lagi ntar turun lebih dalam lagi, mungkin untuk saat ini nggak bisa. Kita kalau ngomong 2 minggu 3 minggu ke depan lah harusnya momentumnya masih positif ya kalau nggak kalian sekarang. Kalau turun dalam sih mungkin nggak akan dalam ya. Kayak contoh sebelum kita libur kan Mandiri juga sempat pullback tuh dari 5.000 sampai 477. Ya paling segitu-segitu aja rangingnya 200, 300 perak, 5-7%. Nggak bisa yang turun ke 15-20% tuh udah nggak ada lah. Jadi kita udah lewat lah ya fase-fase ya, jadi itu kayak udah sekarang lewat ya. nih mungkin Mandiri 52,5. Kalau mau beli 48, 47 mungkin udah you can forget about it. Nggak akan dapat lah. Mungkin harus ngantrinya di 5.000 atau 49. Jadi the worst is over I think. Cuma kita harus pikirin juga ini naik udah cukup banyak kan. Kalau emang buat short term trading harus lebih hati-hati. Karena di XY juga udah mulai naik nih. Setuju. Dan harga sahamnya juga udah rata-rata kalau kita lihat banking plus dividen udah 30%. Kayak Mandiri terendah kemarin 4,5, sekarang 5250 berarti sekitar 750 perak berarti sekitar 18%. Tambah dividen kemarin berarti udah naik 30% lah. Mostly ya. Jadi kalau sekarang suruh entry di 52,5, kalau ditanya bisa naik ya bisa ke 5,5. Tapi risk rewardnya udah nggak enak nih. Udah nggak semenarik sebelum-sebelumnya. Iya, kalau kayak kemarin pas masih di 47, 48 kan rewardnya ada nih cukup nih, risknya terbatas. Kalau sekarang risk sama rewardnya seimbang. Kalau kamu beli di 52 naik ke 55 mungkin naik ke 5-7%, resikonya juga bisa turun segitu, bahkan lebih. Jadi ya better wait and see dulu. Kalau barang masih punya, simple, bisa take profit sebagian. Atau enggak ya biarin aja nggak masalah. Tapi kalau belum punya barang jangan FOMO sih. Jangan FOMO kejar di sini. Apalagi bilang saya mau kejar di sini nanti harapan nggak akan turun. Apalagi all in gitu ya. Kalau belinya cuma bertahap beli dikit dulu nanti tunggu lagi sih masih oke. Tapi kalau langsung ini FOMO dia beli langsung satu harga 52. Ya jangan seperti itu. Mungkin harus lebih hasilnya udah cukup tinggi. Walaupun ini sebenarnya bank ini nggak outperform loh. Kalau lihat harga IHSG dulu misalnya kita lihat track back pasti 7.000 harga bank kan di atas nih. Sekarang belum balik ya dia. Belum balik ya. IHSG walaupun kelihatan udah di kepala 7 tapi harga-harga bank ini masih di bawah loh. Karena memang IHSG juga disupport sama saham-saham konglomerasi juga kan. Saham-saham konglomerasi ini pada naik banyak kan. Yang kayak tadi Brofat bilang Brand, Petro, Cuan. Naiknya juga cukup signifikan. Aman juga naiknya cukup banyak. SSA. Ya dan ini kali ini merata loh. Jadi nggak semua saham bank doang. Kayak saham Telkom juga naik lumayan. Lalu saham-saham consumer yang sudah diam lama kayak Unilever naik juga. Saham yang berbasis emas, Antam, BRMS juga naik signifikan. Jadi merata. Jadi sebenarnya kalau kita bilang IHSG-nya 75 atau 8.000 terlalu dini sekarang. Ya. Tapi setidaknya kalau kita bilang yang terburuk sudah lewat gitu ya. Jadi kita udah keluar lah dari zona bearish. Ya, unless ya, ini unless nanti 90 hari lagi nggak tahu lagi. Itu kan susah diatur. Atau mungkin sebulan lagi Donald Trump-nya berubah. Iya. Susah. Kalau dari sisi chartnya, banks itu benar udah keluar dari fase bearishnya atau gimana Wan?
Kita IHSG dulu ya. Ya, oke. IHSG itu kan bottomnya kemarin di 8 April ya. Setelah 8 April tuh naik terus, break di 6510. Kalau misalnya nonton Tiger Insight, my friends pasti tahu ya targetnya itu di 7208. Jadi dari level sekarang di 7063 ke 7208 harusnya udah deket. Jadi memang ya nggak ada pesta yang nggak usai gitu ya. Jadi nggak ada naik yang nggak turun, nggak ada turun yang nggak naik. Jadi kalau misalnya kita ngeliat sih memang nih IHSG bagusnya dia udah break resistance downtrend line. Itu yang dari 11 Desember 2024 itu di sekitar 6873, lalu EMA 200-nya di 6960. Jadi itu base-nya yang EMA 200 itu di 6960 itu udah lewat dan ya trennya berubah dari downtrend jadi uptrend gitu sekarang. Nah, yang penting adalah ketika nanti dia koreksi itu idealnya di sekitar 68 atau paling maksimal itu di 65 untuk IHSG-nya. Nah, maintain di level itu maka ada potensi IHSG untuk rally lebih jauh lagi. Kita ngeliat ke 75, 78 bisa, tapi seenggaknya ada koreksi dulu yang agak lumayan baru nanti rally lebih jauh lagi. Kalau di level sekarang memang agak terbatas ini naiknya. Udah deket-deket overbought juga untuk IHSG saat ini. Jadi kalau terjadi koreksi seharusnya itu akan jadi koreksi sehat gitu ibaratnya ya. Selama ketahan di level tadi 65 sampai 68 ya meskipun agak lumayan juga sih dari sekarang kan. Tapi setidaknya itu untuk bisa naik lebih kencang itu akan lebih sehat dengan kayak gitu. Tapi kalau untuk banks-nya sendiri udah keluar dari zona negatifnya apa gimana Wan? Dari bearish-nya itu. Kalau kita pakai IDX Finance dulu ya. IDX Finance-nya itu nah, IDX Finance juga mirip dengan IHSG, jadi juga udah di atas EMA 200. EMA 200-nya itu di 1400 ya, 1399 dan saat ini IDX Finance-nya udah di 1433. Jadi semoga nanti ketika koreksi itu cuma di 14-an atau maksimal itu di 1360-an lah. Jadi kan bikin higher high, higher low gitu ya. Jadi turunnya cuma bikin higher low, nanti dia lanjut rally lagi. Nah ini sebenarnya bagus untuk IDX Finance-nya. Jadi semoga uptrend-nya berlanjut gitu ya. Nah kalau kita ngelihat dari RRG-nya, dari relative rotation gap-nya, dari IDX Finance itu memang yang paling outperform atau yang leading kuadran. Jadi ada 4 seperti yang dilihat di layar ya, ada leading, improving, weakening, dan lagging. Jadi yang leading itu ini weekly, itu ada di BTPS, BNBA, BBKP, dan BGTG. Silahkan dilihat sendiri itu return-nya udah lumayan besar dalam beberapa bulan ke belakang. Nah ini yang baru muncul atau baru mau naik itu ada di kuadran yang lagging ini nih. Arto pengen masuk dari lagging ke improving. Lalu BBTN juga dari improving pengen berpotensi masuk ke leading. Jadi ini saham-saham kalau misalnya kita lihat RRG-nya dari IDX Finance itu sendiri. Kalau si big banks-nya gimana Wan jadi Wan? Nah big banks-nya kurang lebih sih ini mirip-mirip ya. Jadi ada di improving rata-rata. Jadi ya kita expect dia gerakannya dari improving masuknya ke leading gitu ya untuk jadi uptrend selanjutnya. Nah kalau misalnya chartnya sendiri yang udah naik kan itu BBCA ya, itu udah naik duluan. Jadi kalau my friend lihat di target insight pagi-pagi juga targetnya masih sama di 9175 udah lewat, 9575, nextnya itu di 10300 yang jauhnya. Sekarang lagi ngatas sama 200 nih BBCA-nya. Di 9375-an ya. Jadi break level itu baru ada potensi rally lagi, sementara supportnya di 8650-an. Tapi mau nambahin tadi Mas Iwan ngomong sedikit ya. Kalau IHSG kita cuma turun ke 65 sampai 68, saya rasa sih teman-teman my friend udah biasa kan. Oh iya. Iya, Karena ngerasain hold soalnya. Iya, kan? udah teruji lah mentalnya. Ya kalau cuma turun ke 65 geli-geli doang. iya nggak banyak, cuma 500 perak dari sekarang. Itu Setuju sih. 500 perak 7.000 berarti cuma 7%. Sekali halt udah ketemu. Iya, benar. Iya, kan haltnya sekarang di berapa? Bukan di 5% lagi kan? Di 8 kan? Ya, satu kali halt lah. Halt kita udah ketemu. Jadi I think agree lah dengan Iwan, ini udah tren bearish-nya udah lewat. Dan pasarnya juga udah siap. Iya, pasar udah siap mau turunnya. Mentalnya ya. Iya. Cuma kadang-kadang orang udah lupa nih. Lupa kemarin lagi digebukin, sekarang nih terlalu hot masuk. Jadi over investing lagi. Iya, apa aja dibeli. Makanya harus lebih hati-hati sih. Jadi jangan sembarang beli. Sebenarnya ya kalau main saham ya, kalau kalian fokus aja nih misalnya, oh saya biasa main di saham A, saham B, udah itu aja tunggu. Jadi jangan terlalu banyak dengerin noise. Oh saya mau beli saham C, saham D, saham ini. Itu yang bikin kadang nggak maksimal. Iya. Kalau kita udah ahlinya main di saham banking, ya udah di situ aja fokus. Fokus aja. Kalau kita biasa main di saham konglo, ya udah fokus aja gitu. Jadi jangan terlalu gara-gara ini ya udah naik kenceng, tukar rotasi ke sini. Ini kadang-kadang tukar rotasi ini yang suka bikin nggak maksimal, kehilangan momentum. Setuju. Gimana Wan? Nah,
BRI juga sama, sekarang lagi ngetes EMA 200 di sekitar 4.300 ya. Dia bagusnya udah break di 3780, 4050. Nah, sekarang lagi resistant up channel nih di 4240. Jadi kalaupun nanti koreksi, itu koreksinya maksimal di 4050, 4000 lah. Nah, itu masih ada potensi ke 4380 dan 4880 untuk bank rakyatnya. Lalu Bank Mandiri. Bank Mandiri juga hari ini naik lumayan besar, jadi break di 5.050, itu targetnya di 56 ya untuk Bank Mandiri jangka pendek. Sementara bigger picture atau last high-nya itu targetnya di last high-nya di 55, break 55 itu arahnya ke sekitar 63-an untuk Bank Mandirinya. Tapi ini masih agak jauh nih Bank Mandiri sama EMA 200 ini. Lalu BNI-nya juga hari ini naik setelah dia kemarin break di 4250, itu pertama targetnya di 4590 lalu di 4880. Dari 4880 nanti baru lanjut rally lagi untuk Bank BNI-nya. Lalu di BRIS, nah ini BRIS yang kita rekomend di Tiger Insight ya. Kemarin juga udah rally, udah kena target di 3000. Lalu dia koreksi, tapi koreksinya itu tetap di atas EMA 200. Nah itu bagusnya. Jadi selama koreksi tetap di sekitar 26 atau maksimal di 25, nah ini ada potensi untuk lanjut rally lagi. Pertama targetnya di 3030, 3130, yang agak jauhnya di 32, 3250 untuk BRIS-nya. Jadi yang udah bagus itu BRIS sama BCA, sementara yang BRI itu mau bagus, Mandiri, BNI masih agak jauh nih. Tapi momentumnya masih ke atas gitu. Oke. Berarti kalau misalnya tadi dibilang inline ya tadi sama yang Bro Jeff bilang ya, yang terburuk udah lewat ya karena dari sisi pergerakan chart pun juga udah mulai membaik secara momentum kan. Cuma pertanyaan sekarang kayak gini, Bang udah naik, oke. Saham-saham konglomerasi pun juga udah banyak yang naik juga. Ketika kita bilang tadi di awal-awal BPJS mau nambah porsi di saham, dan antara mau jadi liquidity provider juga, terus juga pasti institusi lokal akan lebih pede ketika melihat asing yang juga kemarin beli banyak gitu ibaratnya. Pertanyaannya adalah saham apa yang kira-kira masih belum naik nih? Kan kalau misalnya kita balik tadi, kalau seandainya kayak BPJS gitu beli gitu ya, kita berandai-andai gitu ya, pasti kan harus yang fundamentalnya kuat, terus udah gitu dividennya juga pasti dia harus rajin bayarnya, dan di harga-harga sekarang itu dividen yield-nya juga harus kalau bisa double digit mah double digit gitu loh. Jadi udah pasti keukur lah selama beberapa tahun ke depan. Emiten blue chips apa yang masih harganya menarik, punya potensi kayak tadi, bisa swasta juga bisa BUMN. Tapi kalau balik ke pertanyaan tadi ya, kalau memang Danantara jadi liquidity provider, Taspen, BPJS masuk, mungkin mereka fokusnya kan ke BUMN. Setuju. Jadi kita kasih pilihan lah, satu BUMN, satu swasta. Mungkin kalau dari BUMN kita bisa lihat dari Telkom. Telkom ini harga juga masih di bawah, walaupun memang cerita growth story-nya udah nggak banyak ya. Kan maksudnya ya efisiensi ya. Jualan pulsa mau ngapain lagi gitu kan. Ya mungkin dari kalau sekarang Telkom nih, saya senengnya, kan main baca tuh yang visi misi Danantara tuh. Komisaris BUMN harus kurang, itu kan berarti efisiensi. Berarti pengeluaran operational cost-nya turun. Habis itu dia bilang yang duduk di kursi BOD dan BOC-nya harus profesional, nggak boleh dari partai lagi atau apa. Berarti kan ini kan menunjukkan bahwa dia mau kasih trust ke publik. Ya, jadi kalau saya lihat dari itu arah BUMN ke depannya itu akan efisiensi. Yang dimana anggaran-anggaran nggak penting dikat, dimana yang nggak optimal akan dioptimize. Telkom itu sebenarnya perusahaan yang sangat profitable, cuma tinggal diefisiensikan. Dia sebenarnya kan banyak deh. Kalau nggak tahu ya di daerah dekat rumah gue sih banyak tuh gerai Telkom setinggi-tinggi, segede-gede itu kan. Masuk paling itu isinya cuma abang-abang duduk mas-mas lagi ngerokok gitu kan. Jadi kita kan nggak efisien, tapi kalau itu diefisiensi, di centralize di satu tempat. Diutilize lah lebih. Iya, diutilize, mungkin dibuat seperti apa. Ya ini kan nanti earningnya akan lebih bagus kan. Walaupun emang secara dari sales dan growth-nya udah lebih terbatas, tapi dengan dia mengefisiensi dari dalam kan nanti kan operation cost-nya menurun, tapi income-nya stagnan, walaupun nggak terlalu naik banyak, mungkin cuma naik single digit, tapi dia punya cost turun double digit, kan bottom line naik. Betul. Ini bagus, ini kan bagus buat sebagai pemegang saham. Dan Telkom juga rajin bagi dividen. Ya. Dividennya lumayan lah, bisa 6-7%. Kalau kayak tahun lalu nih, harga sekarang 2.600, bagi dividen 180, bisa sekitar 7%, ya, 6,7-7%. Di harga sekarang ya? Iya. Dan Telkom yang belum bagi nih ya? Belum bagi, ya. Kalau teman-teman banking udah bagi nih. Kalau kita lihat dari tone-nya ya, ini saham-saham banking kan diminta di payout ratio tinggi-tinggi semua tuh. Ini semua akan sama kelihatannya. Jadi Telkom semua akan kebagian hal yang sama?
Jadi ibaratnya mau kata nggak enaknya dipersil. Nih, lu bagilah dividen gedean gitu. Jadi dari bank udah, lalu nanti kan the next one akan ada yang grupnya tambang, Ya. Antam, Timah, Pegas, PTBA itu juga akan bagi dividen. Betul. Lalu Telkom, ya mungkin kelihatan payout ratio-nya bisa naik lah. Kayak bank kan dari kemarin dari 60-an ke 80. Ya. Ya. Jadi kalau bisa kita estimasi dengan dividen payout ratio tahun lalu aja, Iya, sama aja. Sekarang aja yieldnya udah 7%. Iya. Jadi kalau ternyata payout ratio dinaikin, harusnya lebih dari 7% malah Iya. kan. Itu Benar. katalis tambahannya ya. Ya. Berarti yang belum naik banyak, yang masih punya momentum dari pembayaran dividen untuk BUMN, Telkom. Yang swasta. Nah, yang swasta ini ada yang menarik nih. Kalau ini saham consumer goods ya. Ya. Kan beberapa tahun terakhir ini menurun karena kan orang down trading. Ya. Income-nya menurun. Jadi orang pada menurun ke second liner nih. Nah, sekarang ini ada HMSP ini dia cukup inovatif nih. Dia memang Philip Morris yang internasional tuh mereka tuh punya ibaratnya punya visi adalah nanti di 2030 tuh udah smokeless cigarette semua. Dan kalau kita lihat tuh penjualan IQOS tuh salah satu produk yang dikeluarin Philip Morris yang sama-sama seperti rokok, cuma ini yang elektrik. Ya. Nah, kalau saya lihat reportnya yang Philip Morris ya, penjualan IQOS itu di US udah melewati penjualan Marlboro. Oke. Berarti apa yang terjadi di US seharusnya akan terjadi di sini juga. Mudah-mudahan, tapi kan itu GDP-nya gede, Pak. Iya, Karena harganya mahal ya. Iya, IQOS itu kan mahal. Ya. GDP di sana jauh lebih besar, tapi kan kalau di sini ini memang IQOS ini kan baru marketnya masih kecil. Mungkin tahun lalu paling is a low single digit, paling kontribusinya paling 2-3%. Ya, less than 3%. Jadi mau kemana lagi, ini udah nggak mungkin ke 0 kan. Yang ada cuma bisa naik gitu. Setuju. Nah kalau dia naik nih, misalnya tahun ini bisa kontribusi ke 5-8%, atau high single digit lah kita bilangnya. Itu kan berarti kan upside-nya gede. Ya. Dan mereka tuh tahun kemarin tuh juga udah investasi buat bangun pabrik IQOS lagi nih. Dibanding kompetitornya yang nggak fokus dari jualan rokok jadi bisa bikin AirPod, bikin apa. Ini kan si HMSP ini fokus nih. Iya. Dia memang speciality-nya bikin rokok, ya udah dia main di sana. Inovasi ke rokok jadinya. Inovasi ke rokok. Saya bukan encourage orang merokok ya, cuma maksudnya setuju. cukup pinter teknik marketingnya. Pasti sekarang anak-anak zaman muda ini, yang Gen Z ini kan kalau misalnya mereka memang perokok, jarang lah mau ngerokok di outdoor karena panas kan. Dan sekarang dia banyak gandeng kafe-kafe atau restoran-restoran yang boleh ngerokok di dalam tuh hanya electric cigarette. Jadi yang dia jual ada comfortable, walaupun harga price point-nya tinggi, tapi kan orang-orang yang bisa membeli IQOS ini nggak sensitif ke harga. Betul. Mau naikin ke berapa pun pasti dia beli. Gitu sih. Jadi menurut saya HMSP ini kemarin sempat terendah di 500 tuh, walaupun sekarang udah naik tapi belum naik terlalu banyak. Di harga sekitar 600 ini aja tuh masih menurut saya masih is a good buy. Karena downside-nya sudah terbatas nih. Ini dulu barang puluhan ribu harganya. Kita dulu tahun lalu salah satu market share terbesar, market cap terbesar kan? Iya, dulu kita pas 1000 aja kita bilang murah. Sekarang tinggal 600 nih. Downside-nya mungkin udah terbatas. Dia selalu bagi dividen 100% payout ratio. Dengan kalau dia bisa pelan-pelan turn around, dia punya income, mungkin dengan kita pakai income tahun lalu aja, dividennya bisa 60 perak, bisa 10%. Lebih ya? Iya. Jadi double digit pasti ya? Iya, double digit pasti sekarang. sih. Jadi kalau dia bisa makin bagus, apalagi cukai yang nggak dinaikkan, ya. rokok konvensionalnya juga udah oke. Ya. Saya rasa sih oke sih. Jadi kalau misalnya tadi, ini bukan kita men-encourage orang-orang untuk merokok, tapi ini kita ngomong dari sudut pandang pasar, mana emiten yang masih valuasinya menarik, tapi punya karakter rajin bagi dividen juga. Ya. Dan sekarang tersedia dengan dividen yield yang gede ya. Betul. Jadi tadi ada Telkom, kalau dari sisi BUMN, kalau yang swasta itu adalah HMSP. Ya. Nah pertanyaannya adalah Wan, kira-kira chartnya nih oke nggak nih dua saham ini nih? Kalau misalnya dibandingin, kita pertama ke HMSP dulu ya. Ya. HMSP memang bagus beberapa minggu kebelakang dari 8 April lah. Dia masih uptrend, resistennya itu di 880 kemarin. Udah lewat, sekarang kan harganya di 620-an ya. Jadi kalau misalnya kita asumsi ini tetap jadi double bottom, itu arahnya masih ke 675 dulu. Terdekat itu di 650, MA 200. Which is kalau jebol ini kan trennya berubah ya, ceritanya berubah jadi uptrend ya. Di atas 675 baru ke 710 untuk HMSP-nya. Jadi ada potensi untuk berubah jadi uptrend. So far ini masih downtrend ya, tapi kalau misalnya nanti jebol di sekitar 650-an nih potensinya di atas 675 ya 710, di atasnya lagi di 785 untuk HMSP-nya. Nah, sementara kalau Telkom memang lama ya, tapi slow but sure ya.
bottomnya sama di tanggal 8 di 8 April kemarin masih naik, tapi beberapa minggu ke belakang itu jadi sideways dia. Resistennya itu di sekitar 2720 sampai di 2760 itu harus break, harus jebol, bikin higher high. Target rounding bottomnya itu di 3000. Jadi ya PR pertamanya itu di 2720, 2760 dulu, baru dia potensi lanjut rally lagi nanti. Oke, berarti sebenarnya dua-duanya ini emang lagi mau mencoba balik ke uptrend jangka panjang lagi berarti ya, Wan, ya? Ya, Dua-duanya masih downtrend tapi ada potensi untuk jadi uptrend gitu loh. Dan dua-duanya tadi memang belum declare dividennya berapa ya. Tapi dua-duanya juga punya karakter perusahaan sehat, rajin bagi dividen, dan harusnya dividen yieldnya oke. MSP dan Telkom tuh selalu bagi. Ya, nggak pernah nggak. Kayak kalau gudang garamnya kadang on bisa 2 tahun sekali. Kalau MSP tuh selalu bagi. Karena si MSP itu kan Philip Morrisnya kan ya, mau 92,5% dia kan. Mau tarik kan? terus ya, dia selalu mau ambil balik semua dividennya. Oke, itu tadi poin pertama. Ini cukup panjang juga nih poin pertama nih. Poin kedua, kita bahas komoditas emas ya yang terus lanjut naik. Pertanyaannya adalah di harga sekarang tuh emas masih menarik apa enggak? Oke. Terus kalau memang masih menarik, at least jangka menengah gitu ya, atau beberapa minggu ke depan, emiten-emiten apa nih yang menarik nih? Karena kalau misalnya kita lihat ya my friends ya, hal yang menarik dari orang Indonesia ini sering banget kita bahas di Tiger Insight. Orang Indonesia tuh senang lihat kerumunan. Jadi kalau ada yang ngantri, bukan dia pergi, malah ikut ngantri dia kan. Nah ini yang terjadi sama counter-counter yang jualan produk emas. Kalau nggak dari animo masyarakat seperti ini, kita bisa bilang dong harga ini masih akan stabil ke depannya. Tapi baik lagi, banyak hal untuk menjustifikasi kenapa harga internasional emas itu mengalami kenaikan. Bisa dibilang karena inflasi yang nggak pasti, keadaan global yang nggak pasti, geopolitik. Tapi ada satu hal yang cukup menarik di sini bahwa salah satu fakta bank sentral di dunia banyak yang memang melakukan penambahan reserve mereka di emas. Nah, ini kan, bank sentralnya nambah, masyarakatnya nambah, udah jelas demand-nya clear. Tapi baik lagi, emas bukan berarti komoditas yang nggak mungkin turun gitu ibaratnya. Even dari 2008 pun juga sempat turun drastis kan. Meskipun pada akhirnya dia baik lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan harga emas saat ini kita masih bisa melirik emiten-emiten emas? Kalau iya, emiten apa yang menarik? Bro Jeff. Balik nih ke harga komoditas emas dulu ya. Ya. Kita ngomong yang simple basic dulu nih. Ya. Menurut saya harga emas itu udah sangat mahal sekarang. Cenderung koreksi. Ini dari sisi zoom in nih. Tapi kalau kamu zoom out, emas itu selalu chartnya selalu naik one way. Tapi kalau di zoom in adalah kayak BCA aja. BCA kan kita kalau lihat kan selalu kita chart ya 10 tahun pasti naik kan. Tapi kalau kita buka yang daily pasti ada begini-begininya. Sama emas tuh kalau horizonnya panjang pasti akan naik lah. Karena emas ini kan juga salah satu resources yang limited kan. Nggak bisa saya bilang saya ketemu tambang emas di sini, nggak ada. Ya. Memang terbatas aja gitu loh. Bukan seperti batu bara yang bisa ada terus. Kalau emas kan lebih terbatas. Lalu yang kedua yang saya mau bilang, sebenarnya Antam itu nggak punya tambang emas. Itu saya harus kasih tahu nih ke teman-teman my friend. Ini langsung masuk ke emiten ya berarti? Iya, harus ngerti. Antam itu tidak memiliki tambang emas. Jadi kalau dibilang proxy emas ya dia cuma dagang. Ya. Dia cuma beli, dia dikecil, di fractionize, dia bisa beli. Ada sedikit proses lah ya? Iya, ada proses. Tapi dia bukannya beda. Kalau BRMS kan memang dia tambang. Iya, makanya banyak nih teman-teman bilang, Antam nih tambang emas. Salah bro, Antam nih cuma pedagang emas. Cuma ke toko perhiasan yang versinya lebih gede, lebih masif lah. Nah, tapi Antam ini dia sangat menarik dia karena dia emasnya ini peminatnya banyak karena kan paling diterima lah. Emas kalau saya bilang logam mulia yang ada kode logo Antam itu seperti US dollar. Valid lah. Valid diterima lah di mana aja. Mau lu beli 10 tahun yang lalu walaupun, makanya saya juga suka bilang orang Indonesia bilang, emas lu udah burem. Nggak masalah. Selama ada logo Antamnya gitu, kalau dijual balik akan diterima harga spot gitu loh. Dan saya juga baru belajar lah mengenai sini. Jadi kalau misalnya sekarang nih harga emas misalnya per gramnya 3 juta misalnya. Itu harga beli kita di toko. Kalau harga jual tuh spreadnya nggak terlalu jauh, paling cuma beda 4-5%. Nah jadi sebenarnya Antam ini juga make money dari sana. Dan kedua, Antam ini juga selain dia jual beli dagang emas ini kan dia juga ada tambang nikel dan sebenarnya yang paling besar tuh ferronikel. Ya. Walaupun harganya bagus, kenapa harga Antam ini belakangan naik? Karena emasnya. Pertama karena emasnya dan kedua tuh kalau lihat harga spot ferronikel tuh naik, berbeda terbalik dengan spot nikel. Jadi dia diuntungkan juga di sana. Okay. Ya dan
Antam ini kan juga salah satu saham yang cukup sideways lama ya. Dan Antam ini juga digadang-gadangkan mau masuk MSCI nih. Ya, Ini kalau Bro Fat lihat nih, kalau lihat dari broker summary ya, Antam tuh sebenarnya yang beli, saya bisa bilang 90% tuh asing. setuju. Retail partisipannya tuh kecil banget. Betul. Nggak ada lah. Terlalu besar soalnya Iya, transaksinya. asingnya beli terus. Karena asing mungkin yang beli kan hedge fund ini mungkin mereka sudah front run duluan, mereka pikir bakal masuk MSCI, dia beli dulu. Ya. Nanti masuk ya mereka jual lah. Mereka semua asing-asing yang hedge fund ini sama kayak kita retail. Cuma beda Dananya. dana aja sama resource mereka lebih banyak lah informasinya. Lebih duluan lah ya. Ya, jadi mereka front run, mereka beli dulu, nanti masuk MSCI ya mereka jual. Tapi kalau misalnya tadi kita langsung lompat ya, karena komoditas emas ya kita udah tahu lah ya. Maksudnya komoditas emas tuh dimana lagi banyak. Ketika kita ngomongin emitennya emas, pertama ini adalah Antam. Selain tadi yang dibilang transaksi yang gede dari asing, mungkin review Mei nggak masuk ya. Tapi mungkin kalau nanti di bulan Agustus, kita mulai bisa memproyeksikan bisa jadi masuk gitu loh. Karena likuiditasnya Antam tuh mungkin berkali-kali lipat dibandingin average dia selama beberapa bulan terakhir kan. Jadi Antam tuh di hari apa tuh sempat 1,2 triliun transaksinya. Benar. BRI aja kalah itu. Dan yang konsisten asing yang masuk terus kan beberapa bulan terakhir ini kan malah lebih ke Antam ya. Nah, mungkin yang my friends juga perlu tahu bahwa Antam itu dapat supply dari Freeport juga. Iya, Freeport. Ini sebenarnya agreement itu kan baru tahun lalu kan, akhir tahun lalu. Dan per tahun ini mereka udah mulai dapat supply dari si Freeport kan. Jadi kalau misalnya dilihat, memang berdasarkan perjanjian di 2025 ini kurang lebih sekitar 30 tonan ya. Kurang lebih lah. Akan disuplai kan. Ya. Jadi harusnya dari sisi volumenya, penjualnya harusnya akan meningkat sih. Secara cost juga lebih murah. Kalau biasa kan 80% tuh Antam beli emas dari Singapura. Dari bullion bank di Singapura tuh. Ya. Sekarang kan nanti bakal ada Freeport. Nanti kemungkinan dia juga bisa kerjasama dengan tambang-tambang lainnya kan. Jadi blended cost-nya akan turun ya? Dari Aman, atau dari grup Merdeka, atau dari atau dari BRMS. Ini kan mereka semua kan tambang emas kan. Yang benar tambang emas, kalau Antam bukan tambang emas. Nah, jadi mereka tuh dia bisa beli nih, daripada dia harus beli dari Singapura, ya dia beli dari yang local player aja lah. Kita kan sekarang masyarakat kita senang kearifan lokal nih. Jadi Antam jadi Antam tuh bisa beli lah dari lokal. Dan yang menarik juga Antam ini adalah dia juga jualan emas digital. Oke. Jadi Antam tuh ada aplikasinya. Ini gue jadi tapi kalau emas digital tuh legit kan, maksudnya? Iya dong. Gue mau jual nih ke Iwan gitu, nanti Iwan bilang mana nggak ada fisiknya? Memang diperjualbelikan di aplikasi di Antam. Jadi Antam itu ada aplikasinya. Saya lupa nama aplikasi apa. Jadi kayak daftar, masukin KTP gitu segala macam. Nanti bisa beli emas digitalnya. Dan Antam itu menjamin seperti kayak treasury bag gitu loh. Setiap penjualan misalnya dia dalam sebulan jual 1 ton nih. Dia akan mengirim 1 ton emas fisik ini ke Bapepti. Bapepti itu kan adalah sebagai, kalau kita di bursa kan kita ke namanya ke BI IDX nih. Kalau kayak komoditas itu kan under Bapepti. Jadi kalau dia udah beli, kalau misalnya dia ada penjualan nih dari online platform digitalnya, misalnya berapa 1 ton lah, berapa itu, dia harus kirim sebagai bukti fisiknya. Jadi di back to back. Digital gold yang kejual berapa, dia harus punya fisik asetnya. Karena kalau kontrak berarti ya? Iya benar, kontrak. Karena kalau kita yang beli digital gold, kita tuh bisa mau minta saya mau ambil dong fisiknya, bisa itu. Makanya kenapa dia harus simpen ke custodiannya si Bapepti. Bapepti masih nunjuk lagi custody di mana gitu. Tapi itu kita bisa. Nah, di situ kan lebih efisien buat mereka. Jadi nggak perlu langsung buru-buru cetak dan itu kan ini kan langsung beli online aja. Jadi dia ada waktu buat mempersiapkan gitu loh. Jadi dari efisiensi juga lebih bagus buat Antamnya. Oke. Kalau misalnya untuk jualan dia harus lewat store gitu ya, offline store, ini dengan digital ini akan lebih efisien pasti penjualannya. Pasti lebih efisien. Dan harusnya akan impact ke marginnya mereka. Iya. Oke. Harganya sama, mau beli di offline atau di online harganya sama. Oke. Tapi kan kalau kalian beli di offline kan berarti kan dia nggak perlu sewa toko, nggak perlu ada orang. Dia cuma ada sistem aja gitu. Iya. Itu kalau si Antam ya. Berarti kita bisa bilang, kita belum ngomongin masalah timingnya sekarang. Kita hanya bilang bahwa secara prospek masih oke. Tadi lu ngomongin masalah produsennya. Salah satu adalah BRMS. Sebagai produsen yang punya tambang, apakah memang tetap oke juga atau lebih oke yang ngambilin dari tambang terus dia jual? Enggak lah, kalau kayak BRMS ini kan sebenarnya secara governance dia juga udah oke. Kalau dulu kan kita suka bilang grup Bakri governance-nya nggak bagus. Tapi dengan ada grup yang saling masuk dan
Sekarang kan Bakri juga dia sudah juga menjaga, maksudnya sudah memperbaiki lah governance yang dari dulu orang mempertanyakan. Sekarang masyarakat juga investor saham lah udah lebih trust ke dalam grupnya Bakri. Emang progresnya kelihatan nih. Iya, dan kelihatan lah memang berbenahnya baik lah, dan dia joint venture dengan Salim ini kan salah satu move yang bagus juga kan. Setuju. Dari pendanaan dan segala macam kan juga cukup kuat. Dan BRMS ini harganya juga segini masih cukup menarik ya. Kemarin kan sempat sampai 500 tuh. 500 tuh market. Mau masuk MSCI waktu itu. Iya, 500 tuh market baru price in tambang yang ada gitu sekarang. Iya. Tapi kalau nanti dia kalau nggak salah ada satu tambang lagi belum beroperasi nih. Daerah Palu ya. Iya. Kalau tambang yang satunya lagi beroperasi, produksi naik signifikan. produksinya naik signifikan. Jadi sebenarnya BRMS ini walaupun harga udah naik cukup lumayan banyak juga ya, pas kemarin itu sampai sempat 270, 280, sekarang udah 300-an. Ya mungkin kita tunggu ada koreksi, cenderung harga emasnya lagi turun. Kita siapa tahu ya. Kalau saya personally, kalau ini just my personal view ya, nggak ada ajakan beli atau jual, BRMS itu upside-nya lebih ada lah. Tapi jauh lebih volatile. Ya. Jauh lebih volatile. Kayak dia bisa turun 20-30% dalam waktu dekat. Kalau Antam kan udah lebih. Tapi Antam ini kan ya harganya. Karena demand lagi gede juga soalnya. Iya. Kan, kalau Antam ini udah harga sekitar 25-26 ini. Ya paling jauh 32, 33. Ya itu udah paling itu nyala top-topnya kan. Kalau BRMS kan I think the sky is limit gitu loh. Ya, enggak. Karena kalau ngeliat dari saudara-saudaranya lagi punya corporate action soalnya kan. Jadi ada ekspektasi, kok si Buminya ada corporate action, si Deo-nya habis convertible bond gitu kan. Ya apa nih ada corporate action lagi nih di BRMS kan. Waktu pas tadi lu bilang masalah sempat mendekati 500 itu kan memang karena isunya masuk ke MSCI kan. Iya. Dan memang si BRMS itu harus di harga 450-an kalau gue nggak salah, atau 480 supaya masuk ke MSCI. Tapi emang kan nggak jadi. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin dari sisi fundamentalnya, baik BRMS maupun si Antam, bisa dibilang oke ya. Iya oke dua-duanya. Tapi pertanyaannya adalah apakah sekarang timing yang tepat untuk beli dua emiten ini atau emiten emas yang lain, atau better kita tunggu dulu? Tunggu dulu sih. Saya secara overall buat masuk sekarang ke IHSG udah beresiko kan. Untuk jadi, agresif ya? Iya, kalau terlalu itu udah cukup beresiko. Jadi ya lebih baik ya wait and see dulu. Ada koreksi masuk karena sekarang nih beda nih. Kalau kemarin ada koreksi harus dihindari. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau sekarang correction is a buying opportunity. Kalau kemarin bener juga buying opportunity, tapi kan napasnya harus panjang tuh. Betul. Mana sangka Bank Mandiri turun dari 7,5 sampai 42. 7. Dan 6.000 saya yakin juga semua my friend udah rasa, wih murah nih. Iya. Kapan lagi Mandiri turun 20%, dikasih lagi tuh turun 30% lagi. Nah makanya saya ngelihat kalau sekarang udah lebih beda, kita dari kemarin trend bearish banget, sekarang udah lebih normal lah. Belum bullish lah, masih lebih stabil. Jadi tunggu ada pullback sedikit. Kalau BRMS saya rasa di bawah 350 lebih menarik karena kita beli saham kan memang kita tahu nih, gampang lah. Percaya nggak kalau biasanya nanti 20.000? Ya, jangka panjang. Ya. Tapi kalau kayak kemarin di bawah ke 7.000 getar juga kan. Sama ini kayak BRMS. Saya investor jangka panjang, tapi ketika 2 hari 3 hari turun pasti akan. Iya, pasti kan. Itu yang kita rasain pasti. Bener, makanya saya bilang kalau kayak BRMS sih saya cukup yakin lah kalau nanti dia bisa naik lagi bahkan di atas 500. Cuman kita juga harus pikirin risknya. Kecuali ini habis beli udah tinggal tidur, nggak buka-buka lagi atau lupain passwordnya. Cuma kalau gini kan kalau kita bisa lihat tiap hari apa kan ini kan ada anxiety-nya juga kan. Betul. Jadi better tunggu di bawah 350, beli pelan-pelan. Sambil ngikutin story-nya juga kan. Iya, sambil lihat. Karena mumpung nih harga emas lagi agak turun. Jadi tunggu ada koreksi sedikit lah. Coba Wan, chart emas, BRMS sama Antam, kira-kira view-nya gimana? Emas itu rally-nya udah panjang ya dari awal 2025, tapi akhirnya kena peak-nya juga. Peak-nya itu di 22 April, itu tertingginya di 3.500 ya, habis itu turun. Jadi seperti yang kelihatan di layar, dia kemarin baru turun dan break last low-nya itu di 3202, let's say 32 lah. Jadi next-nya ini sekarang beberapa hari ke depan itu akan ngetes support uptrend line itu di 3115, which is kalau itu jebol potensi koreksinya itu bisa lanjut itu ke last low di 2950-an, lalu target double top-nya itu di 2927. Tapi perlu diingat bahwa EMA 200-nya aja di 2828 ya. Jadi ini masih uptrend sebenarnya. Turun segini tuh nggak ngerubah kondisi gitu ya, nggak ngerubah trennya, tetap aja uptrend. Walaupun jangka pendeknya ini jadi bearish gitu. Beberapa sebulan 2 bulan ke belakang. Nah, kalau dari sisi return memang gold itu nih 2025 nih bagus ya.
Di Januari plus 6,6%, Februari 2%, Maret itu 9%, April 5,2%. Bulan Mei ini aja nih baru minus 4,85%. Memang di rata-rata 10 tahun Mei Juni itu jelek, Mei itu 10 tahun ke belakang plusnya rata-ratanya 0,26, Juni 0,14. Sementara nanti bagusnya lagi di Juli dan Agustus dan yang paling jelek nanti di September itu. Jadi 10 tahun ke belakang, 8 tahun itu merah, hanya 2 tahun yang biru ya di bulan September. Sementara Oktober nanti hijau lagi. Nah, kalau dari sisi kita langsung balik langsung ke Antam ya. Antamnya juga udah rally lumayan kenceng ya. Antamnya Lumayan lagi kenceng banget. itu 1.400 itu Wan. iya. Kemarin lamaan itu stagnan di 141. Iya, 1.408. 1.5 juga dianggurin tuh over puluhan Nggak ada yang ribu mau juga beli. nggak ada yang mau beli. Sekarang nunggu turun nggak turun-turun. Baru sekarangnya turun nih beberapa hari nih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ngeliat Antam begini memang dari sisi indikatornya udah overbought ya. Jadi kalau untuk jangka pendek sih nggak menarik gitu ya. Yang menarik itu sebenarnya jangka panjang. Kalau kita ganti weekly chartnya, ini sebenarnya dia udah tembus resistance downtrend line yang dari Januari 2021. Itu levelnya di sekitar 2.500-an. Jadi ya so far kalau nanti koreksi ke 25, 24 ya oke-oke aja sih sebenarnya jangka panjangnya. Masih ada potensi untuk lanjut rally lagi. Atasnya 3170, 3440 di sana gitu. Jadi bigger picture-nya bagus. Walaupun untuk beberapa hari untuk trading pendek kelihatannya sih ada potensi untuk koreksi dulu nih Antamnya. Bener dong berarti ya. Koreksi is a buying opportunity. Setuju. Kita bisa bikin tuh hashtagnya. Koreksi is buying Khusus my opportunity. friends ya. Iya. Nah, kalau dari seasonality-nya memang di 2025 ini cuman Januari yang jelek ya. Januari kemarin minus 8,8%, Februari itu Antam plus 14%, Maret plus 3%, April itu 32,7%. Dan Mei ini masih naik, year to date itu 18,9%. Jadi wah banget ya. Walaupun 10 tahun ke belakang itu seperti yang kelihatan di layar itu minus 4,18%. Jadi Mei Juni itu rata-rata 10 tahun memang minus, nanti Juli Agustus itu yang biasanya naik gitu ya. Di Juli itu dari 10 tahun cuma 2 tahun yang merah, 8 tahun sisanya itu plus semua untuk Antamnya. Nah, selanjutnya BRMS. Nah, BRMS ini lebih lagging nih dibandingin dengan Antam nih. Harusnya sih kalau misalnya trading arahnya ke sini ya. Daripada kita ngejar Antam, saya pikir sih lebih baik kita masuk di BRMS gitu. 330. 360, ini ada gap yang belum ketutup, ada di 352. Itu di 11 April waktu itu gap yang belum ketutup. Jadi itu support-supportnya. Jadi ini kan bentuknya sebenarnya down channel. Kalau kita lihat bigger picture-nya dia kan rally ya. Waktu itu bottomnya itu di September 2024 naik. Habis itu sejak November 2024 dia sideways aja bentuknya down channel seperti ini. Nah itu resisten pentingnya nanti resisten pentingnya nanti di 404, 390, 404. Jadi harus patah dulu down channelnya baru dia lanjut rally lagi. Ini kalau my friends nonton tiap pagi nanya BRMS harusnya sih udah hafal nih chartnya nih. Arahnya di 452, lalu di last high selanjutnya kemarin top itu di 11 November itu ada di 505, lalu target ini either inverted head and shoulders atau V bottom itu di 560. Jadi masih bullish ya. Sementara stop loss-nya atau bearish scenario-nya dia harus di bawah EMA 200 di 325 atau bahkan di last low-nya di 274. Nah, itu baru jelek nanti. Which is jauh banget dari level sekarang. Nah, kalau misalnya kita Jadi kalau lihat beli di 330 best buy lah ya. kalau dikasih. Iya, bisa. Sekarang berapa harganya? 3 berapa? 360 berapa? Sekarang Kalau di kita shooting sekarang. 366. Cuma turun 36 perak 10% bisa lah. Buat emiten kayak gini harusnya bisa. Emiten ini kan Iya, nggak ini volatile. volatile sekali. Makanya kan gue bilang kalau di bawah 350 nih ya Menarik. lah. Karena risk rewardnya kan anggaplah kita beli di 350 di bawah turun ke 280 kan cuma 20%. Tapi kan upside-nya tinggi kan. Jadi menarik. Iya. Nah, seasonality-nya kalau BRMS itu nih tahun 2025 Januari dan April yang bagus ya. Januari 10,4% plusnya, Februari Maret itu minus 7 dan 6%. April plus 15%, nah Mei itu minus 4,7%. Walaupun ya 10 tahun ke belakang rata-rata di bulan Mei itu minus 5% ya. Di Juni nanti rata-rata 10 tahunnya plus 1,12%, Juli minus 5%, volatile banget ini. Agustus, September, Oktober, November itu hijau semua tuh rata-rata 10 tahun ke belakang untuk BRMS. Jadi kita beli di bulan Juli. Siap. Iya. Pas Bisa masih tuh. juga lagi koreksi juga berarti. Iya. Oke, itu poin kedua. Yang terakhir, ini kita nggak akan terlalu lama. Ini ngebahas mengenai masalah MSCI. Tapi kalau kita ngomongin masalah MSCI atau FTSE, kita udah dengar lah saham-saham yang masuk keluar masuk ya. Dan mungkin di review Mei kemarin itu nggak terlalu banyak nama-nama besar yang
ngerubah lah ya. Gak ada yang masuk ke global index. Global index nggak ada. Jadi yang market cap besar, yang gitu nggak ada yang. Mereka masuk ke small cap aja. Setuju. Nah, cuma ada saham yang memang sudah dideklarasikan sebelum review ini tidak akan masuk. Tapi lucunya justru malah naik kenceng. Itu adalah dari grupnya Pak Prayogo Pangestu. Kenapa Jadi, bisa begitu? Nah itu dia. Kenapa? 3 nama. Brand, PTRO, Cuan. PTRO sama Cuannya udah luar biasa naik kenceng. Hampir 100% ya? Pertanyaannya simple. TPI pun juga naik kenceng loh karena JDI-nya mau IPO, kan. Ya. Pertanyaannya simple nih. Ketika semua udah naik, masalah MSCI udah dilupain sama market bahkan naik lebih kenceng. Apakah kita bisa beli saham-saham ini yang udah naik kenceng? Oke. Atau kita lihat yang masih lagging si brand itu sendiri. Karena kan semuanya naik, masih dia nggak naik sendiri. Even BRPT pun juga naik lumayan loh. Brand doang nih yang masih belum naik. Nah, pas kita lagi syuting ini, brand itu belum naik. Ini kita beli tergantung, yang, bro. Iya, kita beli yang udah naik kenceng atau kita beli brandnya. Yeah. Atau kita nggak beli sama sekali. Gue agak kurang setuju sih kalau lu bilang ini lagging. Karena kalau lu bilang ini lagging, ini barang IPO 780 loh. 6.600 nih udah 9 kali dari IPO gitu. Jadi sebenarnya nggak lagging banget kan. Dan sebenarnya brand ini beda ya, kalau kayak TPIA, kayak Petro ini kan sebenarnya company-nya jauh lebih gampang di scalable. Ini kan brand ini kan panas bumi nih. Lu mau cari di mana gitu kan nggak gampang. Kayak gue ketemu nih pabrik bagus gue beli. Ini gue ketemu lu kan cari gunung ini. Cari gunung yang masih ada itu, maksudnya yang lazim ya. Iya, dan sekarang aset yang dimiliki sama si brand ini apa nama itunya? Nama asetnya. Renewable. Yang salah atau yang mana? Iya, yang gunung itu namanya apa? Iya. Itu one of the best asset yang ada in the world gitu loh. Iya. Berarti mau cari replikanya lagi kan udah nggak segampang itu gitu loh. Beda dengan kalau kita TPIA itu company yang scalable. Oh ini saya mau invest ini, dia beli Shell dari Singapura apa itu kan ada semua gitu loh. Atau kita bank nih, oh ini bank ini bagus, dicaplok bank lebih besar, mereka merger lebih besar. Oke. Ini kan sebuah ini kan natural resources. Oh Mayang Windu namanya. Oh iya. Ya aset Mayang Windu ini nggak ada, mau cari lagi juga udah nggak ada gitu loh. Jadi menurut saya brand ini sebenarnya kalau lagging sih udah nggak lagging banget lah. Cuma emang dibanding teman-temannya kayak Petro atau Cuan memang naiknya dahsyat nih. Dan brand ini kan naiknya belum terlalu banyak. Dan brand ini kan pernah all time high di 12.000 ya kalau nggak salah ya. Ya takes time lah, tapi mereka juga udah nggak fokus buat masuk MSCI bisa atau enggak. Mereka juga harga sahamnya cukup stabil dan udah lebih less volatile. Jadi story-nya udah bukan masalah MSCI lagi Iya, ya? bukan masalah MSCI lagi lah. Bisa masuk MSCI, oke kan dia juga mau masuk MSCI FTSE kan kayaknya banyak banget nih benturan-benturan, jadi nggak terlalu disusahin banget ya. Iya. Jadi saya rasa sih kalau buat ini, buat brand ya better tunggu ada koreksi juga lah. Tunggu ada koreksi. Atau ada story lagi yang ada lebih story lagi yang kuat kalau banget ya. kayak Petro ini kan memang lagi ada story nih. Katanya Petro lagi mau beli company yang dari Australia itu apa tuh kemarin namanya? Iya. Kalau Cuan naik kenceng nih, mungkin ada corporate action ya, tipikal-tipikalnya. Rumor-rumornya katanya mungkin ada right issue atau stock split. Rumornya ada corporate action yang menarik kan buat Cuan kan. Kalau Cuan sih saya lihat dari harga sekarang berapa, 10.000 ya? Cuan. Tipikal yang kayak mau corporate actionnya ke arah-arah 10.075. Misalkan saham-saham kayak gini udah 10.000 gini kan mereka cenderung split 5 kali, split 2 kali biar harganya affordable lagi. Jadi kalau buat brand, dibanding brand ya, gue jauh lebih prefer Aman Mineral. Oh. Itu sama-sama yang market cap-nya besar. Iya. Lebih scalable yang si Amannya. Benar, lebih aman, lebih scalable. Karena kalau brand, lu bilang lagging, brand itu lebih gede loh market cap-nya daripada Bank Mandiri. Iya. Jadi, dan si Aman Mineral ini gini, agak lompat kita ya. Si Aman Mineral ini dia udah kasih guidance manajemennya dari awal tahun bahwa kita tuh akan drop volume produksinya. Nah kalau lihat dia dari Agustus atau September tahun lalu kan dropnya signifikan kan. Awal tahun sampai sekarang signifikan banget kan. Jadi harusnya ya market udah tahu lu bakalan turun gitu loh. Jadi sekarang harusnya udah price ini. Jadi kalau lu pribadi instead of di brandnya ya mendingan kita cari market cap yang gede. Ya mungkin si Aman Mineralnya. Atau kalau misalnya dari grupnya Pak Prayogo tadi ya yang beberapa tadi ya tunggu koreksi aja dulu ya. Atau pas lagi corporate action ada jelas baru dibeli gitu ya. Itu akan lebih clear ke arah sana. Nah, cara chartnya gimana, Wan? Apakah tetap safe masuk sekarang atau emang bener better nunggu koreksi dulu? Iya, dia sideways ya brand itu sejak break di. Dia sendiri kan yang sideways ya? Iya.
Jadi sedih juga ya kalau kita beli brand, teman kita beli PTRO, dia beli cuan, yang dia berdua ketawa-ketawa, kita diem aja sakit gigi. Jadi trading plan-nya itu ya level pentingnya di 6.000 sampai di 58 lah. Jadi di bawah 58 kelihatannya tuh ada potensi agak dalam, nanti ke 54 bahkan sampai ke 48 balik lagi. Jadi gimana caranya supaya ketika koreksi tetap dipertahan di 6.000 sampai 58. Memang ini masih ketinggalan, resisten atau last high-nya terdekat itu di 6550, jadi harus break level itu baru ke 7150. Dengan asumsi ini bikin rounding bottom, itu arahnya di 86, masih jauh. Tapi memang ini belum kelihatan nih, dari sisi volume juga belum menarik untuk brand sebenarnya ya. Jadi ya seperti tadi saya bilang ya, 6058 itu harus dijaga, jangan sampai itu lewat. Karena kalau itu lewat berubah nanti dia jadi bearish ya. Sementara kalau jebol atasnya dia justru jadi bullish nanti, ini memang masih ketinggalan chartnya. Kalau dari seasonality baru dikit ya brandnya itu ya. Di IPO kan November 2023, jadi ya masih belum kelihatan patternnya. 2025 Januari merah, Februari merah, Maret merah, ini April Mei aja yang baru hijau nih untuk brand. Oke, jadi mungkin cukup ya diskusi kita hari ini cukup panjang juga. Jadi saya recap dulu, poin pertama tadi kita ngebahas masalah animo pasar yang mulai meningkat karena dari sisi globalnya mulai mereda, blue chipsnya naik, 2 saham tadi ya kita bahas ya, BUMN Telkom dan juga swasta HMSP yang menarik ya kalau dari sisi story yang poin pertama. Kalau dari poin yang kedua, emas masih menarik jangka panjang. Cuma kalau sekarang better kita tunggu pas koreksi ya. Antam atau BRMS juga menarik, tapi ya lebih baik tadi tunggu di harga-harga yang lebih bawah lah ya. Dan tadi yang rally terlalu jauh. Dan tadi yang terakhir kita bahas dari sisi grup Pak Prayogo, memang brand agak lagging dibandingkan yang lain. Cuma tadi kalau dibandingkan dengan harga IPO benar juga ya, jauh juga naiknya. Jadi ya kalau emang dapat pas harga koreksi akan lebih baik, atau tadi lu kasih alternatif malah aman. Oke, my friends, semoga bisa memberikan insight dan my friends bisa lebih tenang lah ngadepin market yang ya sekarang mungkin lebih biasa. Ya. Karena mental udah disiapin, udah 2 kali halt dan cuma turun 2%. Iya. Biasa itu. Biasa itu. Ini kan paid off kan. Sebenarnya kan market ini kan yang penting kita sabar. Kita sabar, nggak panik. Jadi pada saat turun ya, makanya kita harus tahu apa yang kita beli. Jadi lebih santai jadi. Iya. Siapa yang pernah ngomong, yang Warren Buffett atau siapa yang pernah ngomong kalau lu beli saham kalau turun 50%, lu harus berani beli lagi. Itu berarti saham yang lu beli benar. Kalau lu pas turun 50% lu nggak berani beli, berarti lu salah itu beli saham. Kalau nggak yakin. Karena lu nggak yakin. Karena kan kalau memang misalnya Mandiri barangnya bagus turun 50%, kalau pada saat lu berani beli di 7.000, pas 3.500 kenapa nggak berani? Sama kok, nggak ada yang berubah kecuali ada fraud ya. Kalau memang company-nya fine aja. Iya, company kan untung laba rugi itu kan is a cyclical business. Kadang ekonomi baik, kadang ekonomi nggak baik. Tapi kalau di runningnya masih as is normal, nggak ada fraud, nggak ada apa, ya harusnya kita berani beli. Karena eventually kan akan membaik kan. Nggak mungkin selamanya buruk. Oke, my friends, cukup ya diskusinya untuk hari ini. Semoga bisa memberikan insight tersendiri untuk my friends. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya untuk Market Pulse. Dah.